dasar sebagai sumber acuannya, meskipun itu berupa amandemen, penulisannya tetap sama seperti yang telah kami jelaskan melalui salindia bagian perundang-undangan. Jadi penulisannya tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi tidak perlu menuliskan amandemen tahun keberapa, seperti itu. Bisa diterima? Iya, bisa, Mbak Mirna. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Tadi pertanyaannya, bagaimana apabila kita mengutip pendapat ahli yang ada di laman surat kabar. Nah, berdasarkan Per 9 PKN 2020 tentang penyusunan KTI, untuk penulisan daftar pustaka yang berasal dari sumber kedua seperti ini, yang kita gunakan adalah sumber yang kita masukkan di daftar pustaka adalah sumber yang kita gunakan. Dalam hal ini berarti laman dari surat kabar tersebut. Jadi yang ditulis dalam daftar pustaka adalah nama dari jurnalis tersebut. Tetapi apabila dokumen asli dari pendapat ahlinya itu dapat ditelusuri dan ditemukan, lebih baik untuk menggunakan dokumen asli tersebut. Itu. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan pertanyaan kelompok 7. Pertanyaannya tadi, apabila kita mengambil sumber dari suatu laman dan ternyata di laman itu mencantumkan citasi, apa saja yang kita masukkan ke daftar pustaka. Pertanyaan ini hampir sama seperti pertanyaan kelompok 6 tadi. Jadi kita mengutamakan dari mana sumber yang kita ambil. Misalnya kita ambilnya darinya, kita wajib memasukkan alamat dari laman tersebut. Tapi kalau misalnya kita bisa untuk menelusuri kembali citasinya, maka sebaiknya kita menuliskan daftar pustaka dari citasinya tersebut. Misalnya citasi dari buku, berarti bukunya itu yang lebih baik kita masukkan ke daftar pustaka. Itu tadi yang pertama. Lalu pertanyaan kedua, apabila bukunya itu atau citasinya itu sulit ditemukan, bagaimana? Kalau misalnya memang informasi dari buku yang menjadi acuannya itu tidak lengkap atau informasinya tidak bisa ditemukan, maka sebaiknya kita memasukkan apa adanya. Yang tidak ada unsurnya boleh dikosongkan. Tetapi saran dari kami, langkah baiknya apabila kita mencari sumber yang lebih jelas informasinya. Karena ketika kita memasukkan referensi yang kurang jelas informasinya, itu kan akan mempengaruhi kualitas dari tulisan kita. Jadi sebaiknya kita mencari karya tulis mencari sumber referensi yang informasinya lebih jelas. Seperti itu. Bisa diterima kelompok 7? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih pada kelompok 5 yang telah menjawab semua pertanyaan pada sesi tanya jawab. Selanjutnya kita masuk ke sesi 3, yaitu sesi ulasan oleh dosen kita, Ibu Dwi Pratiwi. Kepada Ibu Dwi Pratiwi, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, moderator Mas, siapa tadi moderatornya ya? Muhammad ya? Iya, Bu. Ya, yang telah memandu diskusi kelompok 5. Terima kasih juga kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan dengan rinci ya, dengan lengkap terkait dengan intinya terkait dengan penulisan
catatan kaki dan daftar pustaka. Nah, untuk pertemuan terakhir ini, untuk materi karya tulis ilmiah, saya ingin merangkum saja bahwa sebenarnya pada dasarnya materi karya tulis ilmiah ini yang pokok itu adalah bagaimana penulisan sitasi ya, atau kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi yang harus saudara cermati, yang harus saudara perhatikan betul bagaimana cara penulisan sitasi itu, bagaimana cara penulisan kutipan yang langsung dan tidak langsung itu, tata caranya seperti apa itu harus dikuasai ya. Kemudian yang kedua penulisan catatan kaki juga. Nah, yang terakhir penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menyusun cara ke samping dan cara ke bawah. Ya kan? Kalau cara ke samping tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 5, maksudnya cara ke samping itu adalah misalnya sumbernya dari buku. Nah, kalau sumbernya dari buku, maka menyusun ke sampingnya itu seperti apa? Nama dulu, kemudian nama yang harus dibalik, kemudian kalau namanya lebih dari 1 orang, nama dari lebih dari 3 orang, kemudian penulisan tahun terbit buku seperti apa, kalau judul buku, penulisan bukunya seperti apa. Nah, itu yang harus dicermati. Penggunaan titik komanya kalau misalnya ada, titik duanya kalau misalnya memang ada. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, itu susun ke samping ya. Kalau susun ke samping, kita memperhatikan sumbernya. Karena akan berbeda ketika sumbernya buku dengan sumbernya majalah atau sumbernya jurnal atau antologi atau koran, itu cara penulisannya berbeda. Lajur ke kanannya ya, lajur ke kanan 1 barisnya. Baris atau mungkin 2 baris. Tetapi yang harus teman-teman perhatikan juga adalah bagaimana susun ke bawah. Ya, susun ke bawah itu satu yang harus saudara ingat adalah alfabetis. Kalau sudah disusun ke bawah, itu kita tidak lagi memperhatikan apakah sumbernya itu buku, atau sumbernya itu majalah, atau sumbernya itu antologi, atau skripsi, atau laman. Yang harus kita perhatikan ketika susun ke bawah adalah alfabetis di bagian kirinya. Nama-namanya disusun alfabetis. Ya. Yang dimaksud dengan alfabetis itu misalnya ada nama yang sama setelah dibalik. Ya, sama-sama Setiawati dengan Setiawan misalnya. Ya, Agus Setiawati dengan Agus Setiawan, maka ketika dibalik menjadi Setiawan sama Setiawati, ya kan? Setiawan, Agus, Setiawati, misalnya 2 penulis itu. Nah, Setiawan dengan Setiawati itu siapa yang duluan di atas, maka dicek secara alfabetis. Karena setia masih sama tuh, dia akan berada di huruf yang keberapa, ya? Nah, pembeda huruf yang keberapa itu, misalnya Setiawan dengan Setiawati, dia akan mulai berbeda di Setiawan, Setiawati. Wan-nya masih sama, Wan sama T misalnya, ya kan? Maka W dengan T itu duluan mana? Kalau duluan T berarti Setiawati di atas, posisinya di baris yang di atasnya Setiawan, seperti itu, ya. Harus seperti itu. Nah, ini yang biasa terjadi teman-teman itu kalau yang pernah dulu ada soal-soal seperti sejenis itu biasanya lupa mengalfabetkan ke bawah. Hanya secara ke samping sudah benar, ya. Misalnya ada soal begini, ada soal misalnya studi kasus ya. Pada tahun 2020, pada tahun 2015 terbit sebuah buku yang berjudul bla bla bla. Judul buku ini ya ditulis oleh Agus Setiawati misalnya, kan?
Nah, itu soal. Kemudian bagaimana menyusun daftar pustakanya? Nah, Anda cermati dulu, oh ini sumbernya buku nih. Nah, bagaimana ya menulis buku, ya kan? Nah, Anda lihat tuh cara menulis buku. Oh, cara menulis buku pertama namanya harus dibalik, kemudian angka tahun terbitnya, kemudian judul bukunya ditulis miring, ya kan? Kalau tulis miring, kalau ditulis dengan tangan gimana caranya? Sudah kita pelajari, yaitu cukup ditulis tegak dan di garis bawah, kan? Jangan lupa hal-hal kecil seperti itu. Baru titik, kemudian tempat terbit atau penerbitnya dulu, baru di akhir tanda titik. Itu susun ke samping. Rata-rata benar untuk susun ke samping. Nah, begitu susun ke bawah lupa, ya, tidak dialfabetkan. Masih susunannya masih sama dengan soalnya misalnya. Jadi ketika susun ke bawah sudah tidak perlu lagi ditulis nomor-nomornya, langsung saja susun ke bawah seperti menulis daftar pustaka pada umumnya. Bisa kita coba praktikan, silakan ditayangkan lagi tadi daftar pustaka yang isinya banyak tadi. Silakan tampilkan lagi daftar pustaka yang sumbernya dari buku misalnya. Saya coba tadi lihat lagi. Yang sumbernya dari buku. Contohnya, contoh yang sudah tersusun. Oh, ini cuma satu ya. Nah, saya perlihatkan di sini. Ini titik, meletakkan titik, titik dua. Ini juga perlu diperhatikan. Yang contohnya tidak hanya satu. Apa tadi ya? Antologi atau apa tadi? Nah, seperti ini. Sebentar. Yang tadi. Oh, sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini ya kan? Ini ketika deret ke samping, ya kan? Ini satu penulis deret ke samping ini benar seperti ini menulisnya, ini bukunya berjudul ini, penerbitnya ini, kemudian penulisnya ini sudah dibalik. Nah, ketika mau disusun sebagai daftar pustaka atau menjadi daftar pustaka, maka dicek namanya, alfabetiskan itu, ya, otomatis Astuti ada di nomor 1, kemudian baru berikutnya Ghazali. Bisa langsung diubah, silakan supaya langsung ketahuan. Tadi bisa langsung diubah kok di salindianya itu, bisa, tidak usah ditarik. Nah, ini langsung diubah aja. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Nah, ini harus dicek nih dari yang apa namanya, Astuti Dewi, ini kan nama aslinya Dewi Astuti, ya kan? Kemudian yang kedua Imam Ghazali. Ini susun ke bawahnya seperti itu. Kalau susun ke samping berdasarkan pada sumbernya, ya. Perilaku sumber berbeda-beda. Kemudian yang contohnya banyak, coba yang tadi ada banyak nama tadi saya lihat. Nah, ini nih yang 24 kalau nggak salah ya. Coba yang 24. Nah, ini kan ada banyak nih, teman-teman bisa langsung praktik nih ya, teman-teman bisa langsung praktik. Ini kan, tapi ini satu sumber ya, ini sumbernya antologi ya kan. Teman-teman bisa belajar dari sumber yang berbeda, ya kan. Dari sumber yang sama ini pun, teman-teman bisa menyusun menjadi daftar pustaka. Dari Lia, Kusnadi, Prayono, Cahyono, Yanuar, Kartono, ini bisa langsung dialfabetiskan. Berarti antara ini paling tidak Cahyono ini ada di nomor 1. Setelah Cahyono siapa? Pasti Yanuar ini ada di paling bawah karena Y, ya kan? Nah, antara Kusnadi dengan Kartono ini bisa dilihat kosakata keduanya. Ternyata kosakata keduanya A.
A dengan O itu otomatis akan lebih dulu A. Maka setelah Cahyono itu Kartono baru Kusnadi. Nah, K dengan P duluan mana? Kita lihat di alfabetiskannya di A, B, C, D, F, G, I, J-nya itu ya kan. Kalau duluan P maka P-nya di atas K. Begitu. Ini yang satu sumber. Satu sumber. Kalau sumbernya berbeda buku kita abaikan saja. Tapi yang penting ketika susun ke bawah itu berdasarkan pada sifat alfabetis tadi. Ya kan? Misalnya tadi yang buku sudah benar ya kan, susunannya sudah benar. Belum tentu nanti ketika kita gabung dengan sumber yang lain itu susunannya seperti itu, pasti akan berubah. Ya, pasti akan bergeser. Itu berdasarkan pada sifat sumbernya. Ya, kalau ini kan ini tadi sumbernya antologi. Nah, dalam sumber antologi yang perlu diperhatikan adalah di sini ada artikel itu ditulis di antara tanda kutip, ya kan? Atau yang sumbernya koran atau majalah mana? Coba cari yang sumbernya koran atau majalah. Nah ini, ini antara Swasono, Warsito dan Mas Asya ini bisa di susun alfabetisnya, misalnya antara Warsito dengan Mas Asya duluan siapa? W ini pasti belakangan. Ya. Nah, MN, ya seperti itu. Kemudian, jadi apa namanya? Langkah mengerjakannya jika ada soal-soal kasus ini saya tekankan berkali-kali. Kadang-kadang teman-teman suka lupa, ya, entah lupa, entah tidak mendengarkan waktu dijelaskan. Jadi ketika ada soal-soal seperti ini sering terjadi kesalahan, ya kan? Yang benar paling-paling tidak lebih dari 5 orang. Ini yang harus diperhatikan, menulis koma, titik, ya kan? Ke kanan ini dihitung juga. Ya kan, kemudian ini ada artikel harus ditulis di antara tanda titik. Kemudian kalau Republika ini nama surat kabar di pedoman PUID penulisan surat kabar miring, makanya harus miring. Kompas, koran Tempo, nah ini juga miring. Ini judul artikelnya, ya. Kemudian titiknya seperti apa, komanya di mana, ini harus dicermati. Ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau memang tidak ada yang bertanya, silakan langsung ditutup oleh moderator dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi moderator, dan kita juga kelompok 5, kita bertemu kembali minggu depan dengan diskusi yang dengan topik yang berbeda, yaitu tentang naskah dinas kalau tidak salah, nanti materinya kami kirim. Terima kasih, selamat siang. Saya persilakan moderator untuk memimpin doa. Terima kasih kepada Ibu Dwi yang telah menyampaikan ulasan materi diskusi pada hari ini. Berakhirnya sesi ulasan menandakan berakhirnya diskusi pada siang hari ini. Marilah kita berdoa untuk menutup sesi diskusi pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai, saya mengucapkan mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan dalam berdiskusi tadi. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Dwi. Baik, langsung saja kita akhiri ya pertemuan kita siang hari ini. Kita bertemu kembali minggu depan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tutup, maaf ya.